Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah, mengungkap misteri Empu Loh Gawe yang membimbing Ken Arok menjadi raja. Kabut belum terangkat dari lembah Tumapel ketika kaki telanjang itu menyentuh tanah. Embun masih menggantung di ujung ilalang, dan hawa dingin pagi membuat dedaunan bergetar pelan, seperti menahan napas atas kedatangan yang tak biasa. Ia datang seorang diri, tidak ada kereta, tidak ada pengawal, tidak pula sebaris pun pendeta yang mengiringinya dengan nyanyian suci. Hanya langkah sunyi dan tubuh kurus terbungkus kain sederhana yang telah pudar warnanya, bekas putih yang kini telah menyatu dengan warna bumi. Tak seorang pun tahu dari mana ia datang. Namun wajahnya, tubuhnya, tutur katanya, semuanya menandakan bahwa ia bukan dari sini. Ia datang dari timur yang jauh, dari Barata, tanah para resi, tanah para dewa. Penduduk desa-desa Tumapel memandangnya dengan heran, sebagian dengan curiga, sebagian lain dengan rasa takut yang samar. Lelaki tua berambut panjang dan ubanan itu berjalan tanpa arah yang terlihat, namun matanya selalu menatap jauh ke depan, seperti sedang mengikuti garis tak terlihat yang hanya ia sendiri yang mampu melihat. Tatapan itu dalam, tenang, seperti telaga yang tak pernah kering oleh musim. Mereka menyebutnya Empu Loh Gawe. Nama itu muncul bukan dari dirinya sendiri, tapi dari bisikan para tetua desa yang mengingat ajaran kuno, bahwa kadang-kadang Dewata mengutus seseorang dari luar negeri untuk menyentuh zaman yang sedang sakit. Loh Gawe tidak menampik, tidak pula membenarkan. Ia hanya tersenyum jika ada yang memanggilnya begitu. Dalam dirinya tidak ada lagi ambisi untuk dikenal. Ia sudah melewati dunia, dan karena itulah ia justru memahami dunia lebih dari siapapun yang hidup di dalamnya. Tumapel kala itu adalah tanah yang terombang-ambing. Secara nama ia masih tunduk di bawah kekuasaan Kadiri, kerajaan besar yang tengah diguncang perebutan tahta. Namun secara jiwa, Tumapel adalah tanah yang sedang mencari wajahnya sendiri. Di lembah-lembah dan ladang-ladang, para petani mulai mengeluh bahwa pajak yang dipungut lebih tajam daripada musim paceklik. Di istana Tumapel sendiri, Tunggul Ametung, sang Akuwu, lebih sibuk menjaga kekuasaannya daripada memimpin rakyatnya. Zaman tengah goncang, tetapi belum pecah. Hanya mereka yang peka yang mampu mencium bahwa badai besar sedang mendekat. Dalam situasi seperti itulah, sosok Loh Gawe menjadi semacam teka-teki ilahi. Ia tidak menawarkan penyembuhan. Ia tidak bicara soal kebenaran mutlak, tapi ia hadir, dan kehadirannya mengusik diam-diam tatanan batin yang selama ini beku dalam ketakutan dan ketundukan. Ia tidak tinggal di pusat kota Tumapel, melainkan memilih sebuah lereng hutan kecil di sebelah timur, di mana matahari pagi datang lebih dulu dan suara alam masih murni. Di sanalah ia membangun gubuk kecil dari kayu dan bambu. Ia tidak menerima, namun ia juga tidak menolak mereka yang datang. Dan mereka datang. Pertama hanya orang-orang desa yang penasaran, lalu beberapa pendeta lokal yang mencoba menguji ajarannya. Namun tak seorang pun keluar dari gubuk itu dengan jawaban pasti. Loh Gawe tidak memberikan ajaran dalam bentuk dogma. Ia bicara dengan cara yang aneh, melalui kisah-kisah yang mengandung teka-teki, melalui pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan namun menggugah. Ia tidak membentuk pengikut. Ia hanya membentuk keraguan di dalam jiwa orang yang datang. Dan dari keraguan itulah muncul kesadaran. Itulah ajarannya, tidak dalam bentuk kitab, tetapi dalam bentuk percikan yang menyalakan api batin. Pada mulanya, para penguasa membiarkannya. Seorang pertapa asing tidak lebih dari angin lalu. Namun pelan-pelan, bisikan tentang dirinya menyusup ke lapisan-lapisan kekuasaan. Katanya, ia bisa membaca tanda-tanda alam. Katanya, ia melihat sesuatu dalam langit
dan bumi yang tidak dilihat orang biasa. Bahkan ada yang bilang, ia mampu meramalkan arah zaman. Di balik ketenangannya tersimpan kekuatan yang tidak bisa dipahami dengan logika kekuasaan. Namun Empu Lohgawe tidak peduli pada kekuasaan. Ia tidak pernah berbicara tentang politik. Tetapi justru karena ia tidak ingin kekuasaan, orang-orang mulai percaya bahwa ia bisa dipercaya. Dunia yang dipenuhi hasrat menjadi begitu haus akan seseorang yang tidak menginginkannya. Lalu, pada suatu pagi ketika embun belum mengering dari rerumputan, seorang pemuda datang ke gubuk itu. Pemuda itu berbeda dari yang lain, bukan pendeta, bukan bangsawan. Pakaiannya sederhana, tubuhnya kokoh, matanya tajam seperti pisau. Namanya Ken Arok. Ia tidak datang untuk meminta wejangan. Ia datang untuk mendengar. Dan Empu Lohgawe, untuk pertama kalinya sejak datang dari seberang lautan, memandang seseorang cukup lama. Tidak dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa kenal, seakan telah melihat pemuda itu dalam mimpi-mimpi lamanya. Dan dari situlah segalanya bermula. Gubuk itu berdiri di antara pohon-pohon trembesi tua yang akarnya menjalar seperti urat bumi. Atapnya dari daun kelapa yang sudah mengering, dindingnya dari bilah-bilah bambu yang disusun tanpa pola istana, tetapi cukup untuk menahan hujan dan angin. Tidak ada patung, tidak ada dupa yang menyala, tidak ada suara genta. Kesunyian adalah satu-satunya ibadah di tempat itu. Dan di tengah kesunyian itulah Empu Lohgawe duduk, seperti batu yang telah menjadi bagian dari tanah. Diam, tetapi hidup. Sudah lewat 3 musim hujan sejak ia tiba di tanah Tumapel. Ia jarang berbicara, tetapi orang terus datang. Bukan karena mereka berharap mukjizat, justru karena mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Di zaman yang semakin kabur antara benar dan salah, mereka datang ke hutan seperti menapaki kembali jalan pulang. Seorang petani tua pernah berkata setelah keluar dari gubuk itu, "Aku tidak mengerti sepatah pun yang dikatakannya, tapi entah kenapa, aku merasa lebih tahu kemana arah langkahku." Dan begitulah reputasi Lohgawe menyebar, bukan lewat joyous, melainkan lewat perubahan diam-diam di dalam hati orang-orang. Ia tidak pernah meminta nama mereka yang datang, tidak pernah bertanya asal-usul, tapi ia tahu, entah dari sorot mata atau dari sesuatu yang hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah menembus batas batin. Ia mengenali penderitaan seperti orang mengenali bau hujan. Dalam satu kali pandang, ia tahu beban hidup, dendam, ketakutan, dan bahkan keinginan yang paling tersembunyi. Namun semua yang datang kepadanya hanyalah bayang-bayang sementara. Sampai hari itu, saat langkah Ken Arok kembali datang untuk kedua kalinya, Arok tidak mengetuk pintu gubuk. Ia hanya berdiri di depan, membiarkan semilir angin pagi menyibakkan rambutnya yang mulai memanjang. Ia datang bukan karena ingin sembuh, bukan karena ingin jadi orang suci, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Dorongan liar yang tak tertahankan, seolah dirinya adalah anak panah yang sedang ditarik oleh busur tak terlihat. Ia tahu bahwa ada yang sedang menuntunnya. Ia tidak tahu siapa, tapi ia merasa bahwa jawabannya mungkin ada di hadapan lelaki tua asing ini. Lohgawe mempersilakannya duduk, tanpa kata, tanpa basa-basi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut pagi yang menyelubungi hutan. Arok datang hampir setiap hari, duduk bersila di tanah beralaskan tikar tua. Mereka tidak selalu bicara, kadang hanya diam selama matahari bergeser dari timur ke barat. Namun dari diam itu, Arok mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa ditangkap telinga biasa. Suara dari dalam dirinya sendiri. Dan Lohgawe, dengan kesabaran seorang yang sudah melewati 1000 musim, membiarkannya tumbuh. Suatu kali, Lohgawe bertanya dengan suara yang pelan, nyaris seperti bisikan angin di sela bambu. "Kenapa kau datang setiap hari?" Arok tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. "Karena aku ingin tahu kenapa dunia ini terasa seperti takdir sudah dikunci sejak kita lahir," katanya akhirnya. "Dan aku ingin tahu apakah bisa ada yang membukanya." Lohgawe menatapnya, lama. "Tidak semua kunci terbuat dari besi," katanya. "Dan tidak semua pintu terbuat dari kayu.
Mereka bicara tentang banyak hal, tapi bukan seperti guru dan murid. Lebih seperti dua manusia dari dua tebing yang berbeda, saling melempar gema dan menunggu pantulan kebenaran. Logawe tidak memberi ajaran seperti pendeta Kadiri yang membacakan kitab. Ia justru menanyakan hal-hal yang memaksa Arok melihat ke dalam dirinya sendiri. Apakah kekuasaan itu kutukan atau anugerah? Apakah takdir itu bisa diubah? Atau justru ditulis oleh mereka yang berani? Setiap pertanyaan seperti anak panah yang menghunjam Arok. Ia mulai menyadari, selama ini ia hanya tahu bahwa ia ingin naik, tapi tidak pernah benar-benar bertanya, untuk apa? Di malam hari, saat Arok kembali ke tempat persembunyiannya di bawah, lindungan orang-orang jalanan dan penyamun, ia tidak bisa tidur. Kalimat-kalimat Empu Logawe berputar seperti mantra tanpa wujud. Ia mulai mencurigai dirinya sendiri. Apakah yang ia cari adalah balas dendam kepada dunia, atau sesuatu yang lebih tinggi? Semacam pembenaran bahwa hidupnya yang kelam ini punya arti. Logawe, dalam kesunyiannya, tidak pernah menyebutkan masa depan Arok. Ia tidak pernah mengatakan bahwa pemuda itu akan menjadi raja, atau bahwa darah akan mengalir karena langkahnya. Tapi ada sorot di matanya setiap kali Arok berpaling. Seperti seseorang yang telah melihat bayangan gunung jauh, sebelum orang lain sadar mereka sedang mendakinya. Dan di balik semua keheningan itu, satu hal mulai tumbuh di hati Arok. Bukan cinta, bukan takut, tapi semacam keyakinan bahwa hidup ini bukan hanya milik mereka yang terlahir dengan nama besar, tapi juga milik mereka yang cukup gila untuk menantang langit dengan tangan kosong. Dan Logawe, sang pertapa asing itu, adalah satu-satunya manusia yang tidak menganggap kegilaan itu sebagai kesalahan. Ia melihat dalam Arok sesuatu yang belum terbentuk tetapi bukan tanpa arah. Ia melihat bara, dan bara bila diberi angin yang tepat akan menjadi api. Ken Arok tidak lahir untuk dikenang. Ia lahir untuk dilupakan. Anak dari seorang wanita desa bernama Ken Endok, yang bahkan tak bisa menyebutkan siapa bapak dari anaknya. Dunia tak pernah memberi nama pada anak seperti itu. Ia tumbuh di sela-sela cemooh dan tatapan curiga, seperti gulma di ladang yang tidak diharapkan. Tapi dari situlah justru daya hidupnya tumbuh kuat. Tak ada tempat aman, tak ada warisan yang menunggu, hanya dunia yang keras dan kosong. Dan di tengah kehampaan itulah tumbuh sebuah tekad bahwa hidup ini tak akan dijalani dengan tunduk. Di usia muda, Arok sudah akrab dengan kekerasan. Ia mencuri untuk makan, menipu untuk bertahan. Lidahnya tajam, pikirannya lincah. Ia bukan pemuda yang patuh, tapi dunia memang tak pernah memintanya untuk patuh. Lama-kelamaan ia menjadi sosok yang ditakuti di antara kelompok-kelompok liar di pinggiran Tumapel. Di bawah bayang-bayang hutan, namanya mulai disebut-sebut. Bukan karena kebaikan, melainkan karena keberaniannya melawan siapapun yang berdiri di depannya. Namun di balik kelicikan itu, ada sesuatu yang belum terurai. Rasa lapar yang tidak bisa dikenyangkan hanya dengan kekuasaan jalanan. Arok tidak puas hanya jadi pemimpin penyamun. Ia menatap Tumapel dengan segala hierarki dan kemegahan istananya, dan merasa dunia sedang mencemoohnya, seolah berkata, inilah dunia milik orang-orang yang lahir dari garis darah, bukan dari kegelapan seperti kau. Lalu ia mendengar tentang Empu Logawe, seorang asing, pendiam, yang kata orang bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Bukan tukang ramal, bukan pendeta, tetapi ada aura aneh dalam dirinya. Arok, dalam kekacauan batinnya, tertarik. Bukan karena ia mencari keselamatan, tapi karena ia merasa bahwa lelaki tua itu bisa menjelaskan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Mengapa ia merasa seolah dirinya bukan sekadar pencuri atau gelandangan, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berbahaya, dan ia datang. Pertama dengan sikap waspada, ia duduk jauh dari sang pertapa. Ia memandang dengan mata yang sama seperti saat ia hendak mencuri kuda dari istal penjaga Tumapel. Tajam, mengukur, penuh kehati-hatian. Namun, yang ia temukan bukan pelindung istana,
bukan musuh, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu perlahan meretakkan dinding dalam dirinya. Setiap hari ia datang, tidak dengan maksud menjadi murid, tapi karena entah kenapa ia merasa harus datang. Ia ingin mendengar apapun yang keluar dari mulut Loh Gawe, meski itu hanya diam. Dan Loh Gawe tidak memperlakukannya seperti kebanyakan pendeta memperlakukan orang sepertinya. Ia tidak menghakimi masa lalu Arok, tidak menasihati, tidak menyuruhnya bertobat. Ia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan. Siapa yang kau takuti? Jika dunia ini tidak adil, apakah kau akan menghancurkannya atau memperbaikinya? Apakah kekuasaan membuatmu lebih dekat kepada kebenaran, atau justru menjauhkannya? Arok tidak bisa menjawab. Tapi setiap pertanyaan itu tertanam. Ia mulai bermimpi di malam hari. Bukan mimpi yang manis, tapi mimpi tentang darah, tentang tahta, tentang wajah-wajah yang menatapnya dengan harap dan ngeri. Ia tidak tahu apakah itu ramalan, atau sekadar bisikan batinnya yang mulai berubah bentuk. Dan di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang menghantui Arok lebih dari segalanya. Apakah aku ditakdirkan untuk menjadi perusak atau pencipta zaman baru? Loh Gawe tidak pernah menjawab, tapi tatapannya tenang, penuh keyakinan, seolah mengatakan bahwa jawaban itu sudah ada dalam diri Arok. Tinggal menunggu waktu untuk tumbuh. Hari-hari terus berjalan. Tumapel tetap tenang di permukaannya, tapi Arok tahu gemuruh sedang tumbuh. Di istana, Tunggul Ametung semakin dicerca sebagai pemimpin lemah, terlalu nyaman dalam perlindungan Kadiri. Rakyat mengeluh, suara-suara sumbang mulai terdengar dari pasar hingga sawah. Dan Arok, dengan telinga yang tajam, menangkap semuanya. Namun kini ia tidak lagi hanya mendengar sebagai penyamun. Ia mendengar sebagai seseorang yang tahu sejarah sedang menanti pemicunya. Dan dalam bayang-bayang hutan, ia mulai mempersiapkan dirinya, tidak dengan pedang, belum dengan pasukan, tapi dengan sesuatu yang lebih mengerikan, kesadaran bahwa ia bisa menjadi lebih dari siapapun yang pernah meremehkannya. Ia datang ke gubuk Loh Gawe suatu senja dan bertanya, jika seseorang dilahirkan tanpa nama, tanpa martabat, apakah ia boleh menciptakan namanya sendiri? Loh Gawe hanya menjawab, orang-orang besar tak dilahirkan oleh dunia. Mereka membelah dunia dan muncul dari retakannya. Sejak malam itu, Arok tidak lagi hanya mendengar. Ia mulai menyusun. Dalam pikirannya, dalam langkah-langkahnya, ia masih belum tahu bentuk akhirnya. Tapi ia tahu, dirinya bukan lagi bayangan. Ia sedang menjadi bentuk. Dan dunia tak lama lagi akan tahu namanya. Dari kejauhan, Tumapel tampak tenang. Sawahnya menghijau, sungainya mengalir pelan, dan istananya berdiri kokoh di tengah kota kecil yang ramai oleh pedagang dan prajurit. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai retak. Suara rakyat, yang dulu hanya bisik-bisik di antara ladang dan pasar, mulai mengeras. Orang-orang mulai mempertanyakan Tunggul Ametung, sang aku yang lebih suka berlindung di balik dinding Kadiri daripada memimpin dengan keberanian sendiri. Tumapel, yang seharusnya jadi kota pelindung wilayah timur, mulai terasa seperti anjing penjaga yang sudah tua. Giginya tumpul, suaranya lemah. Dan Arok melihatnya semua itu. Ia melihat dengan mata yang kini sudah berubah. Bukan lagi mata pencuri, bukan pula mata pemberontak tanpa arah, melainkan mata seseorang yang sedang menghitung detak sejarah, seperti mendengar irama tambur perang yang belum ditabuh. Ia tahu bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang diberikan. Ia adalah sesuatu yang harus diambil dengan ketajaman, dengan ketepatan, dan dengan keberanian yang tak goyah oleh darah. Tapi lebih dari itu, Arok mulai memahami ajaran diam-diam Empu Loh Gawe, bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal menduduki tahta, melainkan tentang mengerti arus zaman dan menempatkan daripada Tiji Manteo, yang tiba. Satu sore di gubuk tua yang mulai reot karena musim, Loh Gawe menatap langit jingga sambil berkata, zaman ini butuh luka sebelum bisa sembuh. Arok diam. Ia mengerti
sendiri adalah luka, diciptakan oleh ketidakadilan, dipelihara oleh kekacauan. Dan jika dunia ingin berubah, maka luka seperti dirinya harus menjadi alat. Lalu ia melihat sosok itu, Sang Aku Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, lelaki yang tidak jahat tapi lemah. Ia memerintah dengan aman tapi tanpa semangat. Ia memelihara perdamaian tapi tanpa keberanian. Dan yang lebih dari segalanya, ia memiliki sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Ken Dedes. Arok melihatnya pertama kali saat rombongan istana melintasi pasar. Ia berdiri di pinggir jalan, berpura-pura jadi pemuda tak dikenal. Tapi saat kereta lewat dan tirai disibak angin, dia melihat wajah itu terang, tenang, namun menyimpan cahaya yang tak biasa. Bukan kecantikan yang membuat Arok terpaku, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seolah di balik tatapan Ken Dedes, ada kekuatan yang belum bangkit, cahaya yang belum menyala. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi Arok tahu bahwa perempuan itu adalah bagian dari jalannya. Seperti tanda di ujung peta yang menunjukkan bahwa arah yang ia tempuh bukan jalan sesat. Ia mencari tahu. Ia mendengar desas-desus tentang masa lalu Ken Dedes, bahwa ia adalah putri dari Empu Purwa, pendeta yang dibunuh karena berani menentang kekuasaan Tunggul Ametung, bahwa ia dibawa ke istana bukan dengan kehendaknya sendiri, dan bahwa di balik senyum Ken Dedes tersimpan nyala dendam yang dingin. Arok tahu semesta sedang membuka pintu. Ia datang ke Loh Gawe malam itu. Tidak seperti biasanya, wajahnya tidak menyimpan tanya, tapi keputusan. Guru, katanya, meski ia jarang memanggil Loh Gawe demikian, aku tahu siapa yang harus kulewati. Loh Gawe menatapnya, dan untuk pertama kalinya tidak berkata apapun. Hanya mengangguk perlahan, seperti seseorang yang telah menanti saat ini sejak lama. Lalu ia berkata lirih, "Kalau kau siap menghadapi darah, maka bersiaplah juga menanggung." Bayangannya, Arok tersenyum tipis. Bayangan tidak bisa menakuti orang yang lahir dalam gelap. Dari malam itu, roda nasib mulai diputar. Arok mulai menyusup ke dalam kehidupan Tumapel. Ia membangun kedekatan dengan para penjaga, menyelipkan hadiah kecil ke tangan para pelayan istana. Ia mulai muncul di dekat para penguasa kecil, menawarkan pertolongan, menghilangkan musuh-musuh kecil mereka secara diam-diam. Orang mulai mempercayainya, mulai menyebutnya sebagai lelaki cerdas, cepat, dan tak tergantikan. Bahkan Tunggul Ametung pun mulai menyukainya, tidak tahu bahwa seekor harimau sedang berjongkok di bawah kakinya. Dan semua itu berjalan di bawah pengamatan Empu Loh Gawe, yang tetap diam, tetap di gubuknya, tetap jauh dari kekuasaan. Tapi dalam dirinya, ia tahu bahwa api sudah dinyalakan, dan tak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Ia hanya bisa berharap bahwa ketika api itu membakar, tidak semua akan berubah menjadi abu. Dan malam itu, angin di lereng Tumapel membawa bisik yang belum bisa diucapkan, bahwa zaman sedang berganti, dan seorang lelaki dari kegelapan sedang melangkah menuju cahaya, bukan untuk sekadar melihatnya, tapi untuk memilikinya. Senja turun di Tumapel, membawa warna merah darah di langit barat. Burung-burung terbang rendah, dan angin dari gunung membawa bau musim kering. Di sudut yang tersembunyi, di balik bayang-bayang kehormatan istana dan bisik-bisik pasar, seorang lelaki berjalan dengan langkah yang tenang, namun batinnya bergemuruh. Ia bukan lagi Ken Arok sang gelandangan, bukan pula sekadar pemuda yang sering keluar masuk hutan. Ia sedang berubah menjadi alat sejarah, dan mungkin pengubahnya. Dalam beberapa pekan terakhir, pergerakan Arok semakin cepat. Ia telah menanamkan dirinya ke dalam jantung Tumapel. Ia tahu siapa yang memegang kunci gudang makanan, siapa yang mencuri pajak, siapa yang bersumpah setia hanya karena takut, dan siapa yang diam-diam membenci Tunggul Ametung. Tapi lebih dari semua itu, ia tahu bahwa kekuasaan bukan bisa direbut dengan tangan kosong. Butuh simbol, butuh pemicu, dan yang ia butuhkan sekarang adalah senjata. Nama Tunggul Ametung masih dihormati. Ia bukan tiran, tetapi kekuasaannya perlahan menjadi topeng bagi ketakutan,
Tumapel menjadi bayang-bayang, Kadiri, dan itu membuat para bangsawan kecil, terutama mereka yang merindukan zaman yang lebih kuat, mulai gelisah. Tapi tidak ada yang cukup berani menjadi pemicu. Semua menunggu seseorang yang bukan siapa-siapa, agar bila gagal, tidak ada yang perlu disesali. Namun jika berhasil, dunia bisa diubah. Arok memahami ini, dan ia tidak gentar menjadi pemantik. Di tengah malam yang sepi, ia berjalan ke rumah seorang empu tua yang dikenal dalam bisik-bisik sebagai pembuat senjata agung, Empu Gandring, seorang pertapa sekaligus pandai besi yang memilih mengasingkan diri dari kehidupan duniawi setelah kecewa pada penguasa. Ia dikenal mampu menempa bukan hanya logam, tetapi juga takdir. Dan itulah yang Arok cari. Ketika Arok mengetuk pintu bengkel bambu itu, ia tidak datang sebagai pencuri. Ia datang dengan maksud yang jujur namun mengerikan. "Aku ingin kau buatkan sebilah keris," katanya. Langsung, Empu Gandring menatapnya dari balik kacamata asap besi yang sudah menua. "Kau mau membunuh siapa?" Arok tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Tapi dalam senyum itu, semua pertanyaan seolah telah terjawab. Bila senjata dibuat untuk membunuh, maka darah yang pertama tumpah akan menentukan apakah ia menjadi alat dharma atau alat neraka. Gumam si empu. Arok mengangguk. "Aku tidak meminta keris suci. Aku meminta keris yang akan membuka jalan bagi zaman baru." Gandring menghela napas panjang, seolah menyadari bahwa permintaan ini bukan sekadar kerja logam dan api. Ini adalah pekerjaan yang akan menciptakan gema bagi masa depan. Dan ia tahu, tidak semua logam bisa menanggung beban itu. Ia mulai bekerja. Malam demi malam, api menyala di bengkel yang tak pernah tidur. Logam ditempa, dibentuk, dilipat, disatukan dengan mantra dan racikan warangan. Keris itu mulai mengambil bentuk. Ujungnya runcing, looknya ganjil, dan di dalam bilahnya ditanamkan tekad, kemarahan, dan ambisi. Namun Arok gelisah. Ia merasa waktu mengejarnya. Tunggul Ametung mulai curiga akan pergerakan orang-orang di sekelilingnya. Dan semakin lama Arok menunggu, semakin besar kemungkinan bahwa jalur menuju kekuasaan akan tertutup. Sampai akhirnya, suatu malam, Arok datang dan melihat bahwa keris itu belum juga selesai. Ia marah. "Aku butuh keris itu sekarang," katanya. Tajam. Gandring menegur. "Keris ini belum siap, belum sempurna. Jika kau paksa, maka kutukan akan menempel padanya." Tapi Arok sudah tidak mendengar. Dalam pikirannya, takdir tidak menunggu. Dan jika senjata ini harus membawa kutukan, maka biarlah kutukan itu menjadi bagian dari jalannya. Ia merampas keris itu. Dan dalam sekejap yang mengerikan, darah pun tumpah. Empu Gandring tewas oleh bilah karyanya sendiri. Dalam diam, dalam kematian, keris itu seolah menyerap nafas terakhir si empu, dan bersamanya lahirlah legenda bahwa keris Gandring akan menelan 7 nyawa, termasuk si pembuat, si pembunuh, dan pewaris kekuasaan yang menyentuhnya. Tapi malam itu Arok tidak peduli pada legenda. Ia berjalan pulang dengan keris di tangannya. Di mata orang biasa itu hanyalah sebilah senjata, tapi di mata Arok itu adalah tanda zaman. Sebuah garis yang memisahkan siapa yang akan menciptakan sejarah dan siapa yang hanya akan tercatat sebagai korban. Dan di gubuk sunyi di balik hutan, Empu Logawe membuka matanya dalam meditasi. Ia tahu bahwa darah pertama telah jatuh. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Ia hanya berbisik dalam hati. Zaman sudah bergerak, dan tidak ada jalan kembali. Tumapel tidak pernah seindah pagi itu. Langit biru bersih tanpa awan. Matahari memercikkan emas ke atap istana, dan udara membawa aroma kayu manis dari dapur para abdi. Tapi keindahan itu adalah kedok. Sebab di balik tenangnya pagi, sejarah sedang menahan napas. Di ruang terdalam dari benak Ken Arok, badai telah bulat. Hari ini segalanya akan berubah. Ia berdiri di bawah gapura istana, mengenakan pakaian terbaik yang pernah ia miliki. Bukan karena ingin tampak pantas, tapi karena ia tahu hari ini ia
akan mencetak citra yang tak akan dilupakan oleh para penjaga zaman. Keris buatan Empu Gandring terselip di balik kain pinggangnya. Dingin namun berdenyut, seolah memahami tujuan diciptakannya. Tunggul Ametung tidak pernah menduga bahwa harinya akan berakhir di tengah kepercayaannya sendiri. Ia bukan pemimpin yang bengis, justru terlalu lembut untuk dunia yang sedang berubah. Ia mempercayai orang-orang di sekitarnya, termasuk Ken Arok, yang ia anggap sebagai tangan kanan yang cerdas dan bisa diandalkan. Tapi seperti rembulan yang memantulkan cahaya matahari, kekuasaan Tunggul Ametung selama ini hanyalah bayang-bayang dari Kadiri. Arok telah menyusup ke dalam kepercayaan itu. Ia menyusun siasat, mengatur posisi, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan meragukan bahwa apa yang akan terjadi, meski berdarah, adalah kelahiran dari takdir, bukan pemberontakan. Pagi itu, Tunggul Ametung memanggil Arok ke ruang peristirahatan dalam istana. Mereka berbincang ringan tentang perbaikan saluran air, tentang pungutan pajak yang terlambat dari wilayah utara. Tak ada yang tahu bahwa kata-kata itu adalah yang terakhir. Ketika para pelayan keluar dan pintu ditutup, sunyi turun seperti kabut. Tun Arok berdiri di belakang Sang Akuwu, memandang punggung lelaki yang telah menjadi batu penghalang dalam jalannya. Ia menarik napas panjang, dan dalam detik itu semua kenangan datang sekaligus. Wajah ibunya yang tertunduk, malam-malam kelaparan, ejekan, tamparan, penghinaan, dan yang terakhir, tatapan Empu Lohgawe yang tanpa berkata apapun, seolah telah merestui jalannya. Keris itu ditarik perlahan. Cahaya pagi menyentuh bilahnya, membuatnya tampak seperti seberkas cahaya neraka yang menyaru. Dalam satu gerakan cepat, tanpa gemetar, Arok menancapkan keris itu ke tubuh Tunggul Ametung. Darah menyembur. Tapi tidak ada jeritan, hanya desahan, pelan dan mata yang membelalak, penuh ketidakpercayaan. Sejenak waktu berhenti. Arok memandang tubuh itu, dan dalam dirinya muncul dua hal yang saling bertolak belakang, kelegaan dan kehampaan. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan, tapi sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa dengan darah ini, ia tidak hanya membunuh seorang Akuwu, ia telah mematahkan dunia lama. Dan luka yang ia buka tidak akan pernah tertutup sempurna. Dalam keheningan ia berbisik pada diri sendiri, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Tubuh Tunggul Ametung ditemukan beberapa saat kemudian. Tumapel geger, tangis dan kemarahan berbaur, tapi Arok tidak lari. Ia tidak sembunyi. Justru ia muncul sebagai orang pertama yang menawarkan penyelidikan. Ia berdiri di tengah rakyat, menunjukkan wajah duka, menawarkan perlindungan bagi keluarga istana, terutama bagi Ken Dedes, yang kini menjadi janda dari penguasa yang baru saja dibunuh. Tak banyak yang tahu, tapi Ken Dedes melihat mata Arok hari itu, dan dalam keheningan mereka terselip sesuatu yang lebih dalam dari kesedihan. Pengakuan, ia tidak menangis. Ia berdiri anggun, dan ketika Arok menawarkan diri menjadi pelindung istana, ia tidak menolak. Bahkan, dalam sorot matanya yang teduh, seolah ia berkata, akhirnya, dunia bergerak ke tempat yang seharusnya. Beberapa bangsawan mulai mengguncang kepala. Tapi rakyat yang telah lama jemu dengan kelemahan Tunggul Ametung, mulai melihat Arok sebagai penyelamat yang datang dari bawah. Bukan karena darah, bukan karena keturunan, tapi karena keberanian, karena ketegasan. Dan di bukit, sunyi tempat Empu Lohgawe bertapa, kabar itu tiba bagai angin dingin. Ia menutup matanya. Ia tahu bahwa kini jalannya sudah tak bisa dibalik. Ia pernah berharap bahwa Arok akan menjadi obor. Tapi kini ia mulai bertanya dalam diam. Apakah obor itu menerangi atau membakar? Zaman telah berganti, tapi api yang menyala belum menunjukkan batasnya. Tumapel mulai memanggil nama Ken Arok, bukan hanya sebagai penjaga istana, tetapi sebagai lelaki yang menyelamatkan negeri dari kerapuhan pemimpinnya. Di mata rakyat, ia adalah tokoh yang muncul dari bayang-bayang, seorang yang tahu waktu untuk
Bertindak ketika para bangsawan hanya mampu menunggu. Tapi bukan hanya Arok yang mencuri perhatian zaman. Sebuah cahaya lain mulai menyala. Perlahan namun pasti, dari sosok yang diam selama ini, Ken Dedes. Sejak kematian Tunggul Ametung, Ken Dedes tidak berduka seperti janda kebanyakan. Ia tidak memekik atau menyendiri dalam gelap. Ia tampil tenang, penuh martabat. Dalam balutan kain duka, ia justru tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Tatapannya tajam tapi lembut. Kata-katanya sedikit, tapi mengandung pengaruh. Banyak orang, terutama para perempuan Tumapel, melihatnya sebagai lambang, kekuatan dan keanggunan. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan gelora yang sudah lama ia pendam. Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta suci yang mati di tangan penguasa karena menolak tunduk pada kekuasaan yang ia anggap tidak adil. Ia dibawa ke istana bukan sebagai istri, melainkan sebagai rampasan. Tunggul Ametung tidak pernah benar-benar memilikinya, bahkan ketika ia menempatkannya di singgasana permaisuri. Tubuhnya ada di istana, tetapi jiwanya tertinggal di hutan tempat ayahnya dibakar. Dan sejak hari itu, diamnya adalah bentuk perlawanan yang paling kuat. Arok, yang sebelumnya hanya melihat Ken Dedes sebagai penanda takdir, kini mulai mengenalnya sebagai pribadi. Ia mulai berbicara dengannya, mendengar ceritanya, membaca luka-luka yang tak terlihat dari tubuh perempuan itu. Dan dalam percakapan mereka yang sunyi, muncul satu kesadaran. Mereka tidak hanya saling memahami, mereka saling membutuhkan. Tapi bukan hanya hati yang menyatukan mereka. Arok mendengar bisik-bisik yang menyebutkan bahwa Ken Dedes bukanlah perempuan biasa. Ada mitos kuno yang mulai muncul ke permukaan. Konon, siapapun yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja. Sebuah ramalan tua yang diucapkan oleh mereka yang membaca tanda-tanda alam. Dan seperti ditakdirkan, saat pertama kali Arok melihat kaki Ken Dedes saat ia turun dari kereta istana, ia melihat cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi pancaran seperti api yang tidak bisa padam. Sebuah tanda ilahi yang mengukuhkan bahwa garis darah yang dibawa perempuan itu adalah jembatan menuju kejayaan. Empu Uloh Gawe, yang sejak awal tahu bahwa Arok tidak hanya membawa ambisi tetapi juga beban besar, datang kembali pada Arok suatu malam. Aku tahu kau telah membuat pilihan, katanya tanpa basa-basi. Tapi ketahuilah, perempuan yang kau inginkan bukan sekadar perempuan. Ia adalah jalan. Arok menatap gurunya dalam diam. Dan jalan itu menuju kemana, guru? Loh Gawe menghela napas. Menuju singgasana, tapi bukan hanya singgasana Tumapel. Lebih dari itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arok mengerti bahwa kekuasaannya tidak akan berhenti di balik tembok Tumapel. Ia akan tumbuh, menjalar, membelah tanah Jawa. Dan semua itu berpusat pada satu hal. Ken Dedes. Ia meminangnya dengan cara yang sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada nyanyian atau tarian. Tapi saat upacara itu digelar di tengah taman istana yang dibangun kembali, langit tampak cerah tak biasa, seperti memberi restu. Dan rakyat bersorak. Mereka mencintai Arok dan mereka kini mencintai permaisurinya. Tapi di balik semua itu, di sudut tergelap istana Kadiri, Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung menyimpan diam. Ia masih kecil, tapi matanya telah melihat lebih banyak dari yang seharusnya. Ia tahu ibunya kini istri dari lelaki yang membunuh ayahnya. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Pertanyaan dan luka, dua hal yang akan kelak menjadi alasan untuk menumpahkan darah. Namun hari itu sejarah mencatat Ken Arok resmi menjadi penguasa Tumapel, seorang yang bukan lahir dari darah biru tapi dari kehendak zaman. Dan di sampingnya berdiri perempuan yang diam-diam lebih kuat darinya, Ken Dedes, sang cahaya, sang penentu takhta. Di kejauhan, Empu Uloh Gawe menatap pasangan itu dari balik kabut pagi. Ia bergumam lirih. Dua cahaya telah bersatu. Tapi ingat, cahaya paling terang meninggalkan bayangan paling gelap.
Kabut menyelimuti lereng timur Tumapel saat fajar pertama muncul di balik Gunung Semeru. Tanah basah oleh embun dan pagi bernafas perlahan, seolah dunia menahan napas menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Tapi di hati orang-orang Tumapel, tidak ada lagi ketidakpastian. Ken Arok telah menjadi raja. Ia bukan lagi penjaga pintu, bukan lagi penggoda takdir. Ia adalah penguasa Tumapel, raja pertama dari wangsa baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Wangsa yang kelak akan mengguncang tanah Jawa, Rajasa. Namun seperti semua raja yang lahir dari luka, bayangan masa lalu tidak pernah pergi. Istana dibangun ulang, rakyat dirangkul, tanah-tanah dibagi kepada para pengikut setia, pajak diperbaiki, para pedagang dari pesisir mulai berdatangan. Tumapel perlahan menjadi pusat kehidupan, bukan hanya pos kecil di bawah bayang-bayang Kadiri. Tapi bagi Arok, kemenangan bukan hanya membangun kekuasaan. Kemenangan sejati adalah bertahan menghadapi bisikan-bisikan dari masa lalu, terutama dari jiwa-jiwa yang tak sempat memaafkan. Setiap malam, Arok terbangun dari tidur dengan peluh dingin. Dalam mimpinya, wajah Mpu Gandring muncul tanpa suara, membawa keris yang meneteskan darah. Bukan lagi darah Tunggul Ametung, tapi darah yang belum ia tumpahkan, tapi tahu akan datang. Ia melihat bayangan kecil berjalan dalam mimpi itu. Seorang anak laki-laki dengan mata tajam dan tatapan yang dalam. Anusapati, putra dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Putra dari darah yang dibunuh dibesarkan oleh pembunuhnya. Arok tidak pernah menyentuh anak itu dengan kekerasan. Ia mendidiknya, memberinya guru terbaik, memberi semua fasilitas seperti anaknya sendiri. Tapi Anusapati tumbuh dalam diam. Dalam keheningan, ia belajar. Ia mendengar dari para pelayan tua, dari bisikan dapur, dari luka dalam tatapan ibunya, bahwa ayah kandungnya tewas oleh keris buatan seorang empu. Keris yang kini disembunyikan Arok jauh di dalam gudang istana, terbungkus kain, terendam dalam minyak dan mantra. Ia tahu. Dan Arok tahu bahwa Anusapati tahu. Ken Dedes tetap diam. Ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang masa lalu kepada Anusapati. Tapi dalam diamnya, ia seakan membiarkan anaknya membentuk kesimpulannya sendiri. Mungkin itu bentuk keadilannya. Tahu mungkin ia tahu bahwa Arok sendiri sudah hidup dalam kutukannya. Sebab keris Gandring telah disebutkan akan menelan 7 nyawa. Darah pertama telah tumpah Mpu Gandring, kemudian Tunggul Ametung. Dan Arok tahu, lambat laun, daftar itu akan terus bergulir. Ia tidak takut mati, tapi ia takut warisannya akan lahir dari balas dendam, bukan dari kebijaksanaan. Dan hari itu pun tiba pada tahun-tahun akhir kekuasaannya. Anusapati kini seorang pemuda, berdiri di hadapannya dengan wajah tenang, namun matanya menyala. "Bolehkah aku melihat keris itu, ayah?" tanyanya. Arok menatapnya lama. Dalam tatapan itu, semua masa lalu yang pernah ia jalani, jalan panjang dari gelandangan, murid dari Lohgawe, pembunuh penguasa, berkilat sekejap. Ia tahu jawabannya akan membuka pintu takdir yang tak bisa ditutup kembali. Tapi ia mengangguk. Malam itu, tubuh Ken Arok ditemukan tak bernyawa di dalam ruang penyimpanan istana. Di dadanya tertancap keris Gandring, senjata yang ia pakai untuk membunuh, kini menjadi pengadil bagi dirinya sendiri. Anusapati tidak menangis. Ia hanya duduk di sisi jenazah, lama, tanpa kata. Dan di luar sana, istana Tumapel diam, seolah menunggu perintah dari sang pewaris. Ketika pagi datang, Anusapati naik takhta, tapi bukan sebagai pewaris wangsa Arok. Ia menyebut dirinya sebagai putra Tunggul Ametung. Sebuah pengakuan yang halus tapi tajam. Dan dengan itu, sejarah pun berganti jalur. Di gunung tempat Mpu Lohgawe dulu bertapa, kabut turun seperti tirai terakhir dari pertunjukan agung. Ia telah lama menghilang, entah kembali ke negerinya atau lenyap ke dalam hening. Tapi kata-katanya tetap menggema. Kebenaran tidak tumbuh dari darah, tapi kadang darah dibutuhkan agar kebenaran bisa berjalan.
Zaman Rajasa dimulai dengan darah dan diwarisi oleh dendam. Tapi ia juga mewariskan kisah tentang kehendak, keberanian, dan harga dari sebuah perubahan. Ken Arok bukan pahlawan, bukan pula sekadar penjahat. Ia adalah anak zaman, manusia yang membuka pintu bagi kekuasaan baru dengan tangan yang kotor, tapi hati yang penuh nyala api untuk berubah. Dan keris itu, keris Gandring, tidak hanya menyimpan darah, ia menyimpan sejarah. Tumapel kini bukan lagi sekadar nama sebuah kerajaan kecil di ujung Jawa. Ia telah menanamkan benih yang kelak tumbuh menjulang, menjadi kerajaan yang besar, berani, dan penuh ambisi. Namun setiap kekuasaan yang berdiri di atas tanah yang basah oleh darah, selalu memiliki bayangan yang tak bisa dihindari. Ken Arok, lelaki yang lahir dari kesederhanaan dan ambisi, telah memulai sebuah era baru. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di antara mereka yang mencari kekuasaan dan ketakutan di antara mereka yang ingin menggulingkan takdir. Keris Gandring yang telah membunuh Tunggul Ametung kini menjadi simbol dari segala perubahan dan mungkin segala penderitaan yang akan datang. Ken Dedes, perempuan yang tidak pernah benar-benar menjadi milik siapapun, tetap berdiri tegak di sisi suaminya. Keheningan dan kebijaksanaannya adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang, tapi sangat terasa oleh mereka yang benar-benar memahami arti kekuasaan. Ia bukan hanya seorang permaisuri, tetapi juga menjadi lambang dari keberanian dan kebijaksanaan di balik layar. Namun, tidak ada yang lebih berbicara dalam sejarah Tumapel selain anak yang lahir dari kekacauan ini, Anusapati. Dia yang mengenal dunia melalui dua sisi yang bertentangan, cinta dan dendam. Ia adalah anak dari seorang penguasa yang terbunuh, namun juga seorang pewaris yang menuntut pengakuan. Dalam dirinya berkelindan antara kasih sayang ibunya yang penuh, luka dan kebencian terhadap ayah yang terenggut hidupnya. Anusapati, yang tidak terlahir sebagai penguasa, akhirnya naik takhta dengan segala beban yang diwariskan padanya. Warisan yang lebih berat daripada keris yang pernah menebas takdir. Dan Empu Lohgawe, sang pertapa yang tidak pernah menginginkan dunia ini, tetap menjadi legenda. Ia datang ke Tumapel bukan untuk mengajarkan kekuasaan, tetapi untuk membuka mata mereka yang mau melihat lebih jauh. Setiap kata yang diucapkannya adalah petunjuk yang, meski tersembunyi, akan mengarahkan langkah mereka yang siap mendengarkan. Tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk pergi ke dalam hening, membiarkan dunia bergerak dengan jalannya sendiri. Seperti keris Gandring, ia meninggalkan bayangan yang lebih besar daripada dirinya. Zaman telah berganti, namun esensi dari apa yang mereka perjuangkan, kekuasaan, darah, dan takdir, tetap terjalin dalam kisah yang takkan pernah terlupakan. Semua yang ada di dalam kerajaan ini, baik mereka yang memerintah maupun yang dipimpin, terhubung oleh satu benang merah: perubahan. Sebuah perubahan yang terkadang harus dibayar dengan darah, namun juga membuka pintu bagi mereka yang cukup berani untuk menempakinya. Arok, Dedes, dan Anusapati, mereka adalah wajah pertama dari banyak wajah yang akan mengikuti. Kerajaan Tumapel akan hidup dalam sejarah, bukan hanya karena kekuasaan yang mereka raih, tetapi karena darah yang mereka tumpahkan dan mimpi-mimpi yang mereka usung. Pada akhirnya, setiap generasi akan belajar bahwa takdir tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Yang ada hanyalah pilihan, dan dari pilihan itu sejarah akan tumbuh, berkembang, dan mengukir nama-nama mereka yang pernah berani melangkah. Dengan cara mereka masing-masing, Ken Arok dan Ken Dedes menulis sejarah. Tetapi sejauh apapun zaman bergerak, satu hal yang pasti, warisan mereka akan terus berlanjut, tersembunyi di balik setiap langkah generasi yang mengikutinya.